Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saya Selahun Nasihin dari Prodi PPA semester 3B. Ya, ini tentang pembuatan video mengenai tentang tugas yang diasuh oleh dokter atau dosen Ibu Ita Rahmania Kusumawati, yaitu tentang meringkas buku atau mempresentasikan hasil ringkasan buku. Jadi saya di sini akan membacakan atau hasil resume saya akan saya presentasikan lewat video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan buku berbagai pendekatan dalam studi Al-Quran. Bab 1. Tentang Al-Quran, tentang nama dan pengertian Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat, baik dari sisi etimologi atau asal-usul katanya maupun dari sisi terminologi atau definisinya. Kalau misal dari bahasa, Al-Quran itu terbentuk dari kata qoro'a yang artinya bacaan atau sebuah kalimat atau pembacaan iqra atau bacaan tentang kalam. Kalau menurut istilah, Al-Quran adalah kalam yang diturunkan langsung oleh Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara mutawatir atau secara berurutan atau tidak langsung menjadi satu Al-Quran atau yang sekarang disebut dengan mushaf. Terus yang kedua, kebutuhan umat Islam pada Al-Quran. Berikut ini pembagian fungsi Al-Quran yang dibagi menjadi 3 oleh Abuddin Nata. Al-Quran berfungsi sebagai konfirmasi, artinya berfungsi untuk memperkuat pendapat akal pikiran atas pemecahan masalah. Terus yang kedua, Al-Quran juga berfungsi sebagai justifikasi, yaitu sebagai hakim yang menentukan jalan kehidupan manusia agar dapat berjalan lurus dan tidak mudah tersesat kepada sebuah penjelasan atau jalan. Terus yang ketiga itu Al-Quran sebagai kendali, maka dia memerankan fungsinya sebagai pengontrol dan korektor terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. C. Tafsir sebagai resepsi umat Islam pada Al-Quran, yaitu tentang penjelasan tafsir sebagai resepsi pada Al-Quran untuk umat Islam, yaitu secara definitif menurut beberapa pakar ulama, Al-Quran tampil dalam formulasi yang berbeda-beda. Di antaranya, menurut Al-Suyuti bahwa tafsir adalah ilmu yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai cara mengungkapkan lafal-lafal ayat atau kalimat yang terdapat pada Al-Quran disertai makna serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Penafsiran atas ayat-ayat Al-Quran adalah sebuah keniscayaan. Penafsiran ini muncul sebagai sebuah kegiatan untuk meresepsi Al-Quran, upaya mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau mempraktekkannya apa isi Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari manusia. Tafsir sudah dimulai sejak Rasulullah, manusia agung, penerima pertama kalam Allah, yakni Al-Quran, tatkala masih berada di tengah-tengah umat. Pada masa ini otoritas tafsir berada di tangannya. 19 kemudian setelah Rasulullah wafat, tongkat estafet tafsir diterimakan kepada para sahabat atau para pengikut Nabi. Secara umum, pola-pola tafsir yang dipegang dan dikembangkan generasi setelah Rasulullah dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu cara menafsirkan Al-Quran dengan mengemukakan ayat Al-Quran lain yang mubayyan. 2. Menafsirkan Al-Quran dengan apa yang telah diterima dari Rasulullah berupa hadis-hadis tafsir. 3. Apabila tak ditemukan tafsir suatu ayat dalam Al-Quran dan juga tidak ditemukan dalam hadis Rasulullah, maka dilakukan ijtihad dalam memahaminya. Selanjutnya yaitu tentang untuk yang selanjutnya yaitu tentang bab 2, perkembangan studi Al-Quran. Berkaitan dengan perhatian yang diberikan oleh Nabi dan umatnya atas Al-Quran, yang hasilnya seringkali dikenal dengan tafsir,
di sepanjang sejarahnya diklasifikasikan atas 3 tahapan. Yang pertama, tahap formatif, yaitu dalam perkembangan studi Al-Quran, yakni berupa tafsir yang berbasis pada nalar mitis, artinya hasil penafsiran masih diterima begitu saja sebagai kebenaran tanpa kritik. Tidak pernah ada seorang pun yang mempertanyakan produk penafsiran yang dihasilkan, yaitu diterima secara baik-baik, tidak ada kritik maupun masukan yang mengenai tentang tahap formatif tersebut. Terus untuk tahap kedua yaitu tahap afirmatif. Penafsiran pada tahap ini banyak dipengaruhi oleh bias-bias ideologis, artinya penafsiran masa itu lebih didominasi oleh kepentingan tertentu, sehingga Al-Quran seringkali diperlakukan untuk melegitimasi kepentingan tertentu. Posisi Al-Quran benar-benar sebagai objek yang subjeknya adalah penafsir. Yang ketiga yaitu tafsir periode kontemporer, yakni tafsir yang muncul setelah abad ke-14 Hijriah atau abad ke-20 Masehi. Istilah kontemporer ini seringkali dipakai untuk menunjukkan periode yang tengah kita jalani sekarang. Dalam konteks perkembangan tafsir, istilah masa kontemporer terkait dengan situasi dan kondisi tafsir pada saat ini. Untuk bab 3, Al-Quran sebagai lapangan studi, yaitu studi Al-Quran studi Al-Quran bagian dalam studi Islam. Kajian Islam atau studi Islam menurut Charles Adam diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu 1. Arab pra-Islam, 2. Nabi Muhammad, 3. Al-Quran, hadis, kalam, hukum Islam, filsafat, sufisme, 9. Sekte-sekte dalam Islam, dan 10. Kehidupan keperibadatan, 11. Kajian agama-agama secara populer. B. Ruang lingkup studi Al-Quran. Studi Al-Quran ini luas ruang lingkupnya, yang oleh Sahiron Syamsuddin memetakannya menjadi ranah-ranah sebagai berikut. 1. Dirosat ma fi an-nas, 2. Dirosah ma haulal Quran, 3. Tafsir Al-Quran, 4. Living Al-Quran dan Living Tafsir. C. Perangkat studi Al-Quran secara ilmiah, yaitu meliputi 1. Teks Al-Quran, 2. Indeks, 3. Kamus, 4. Tata bahasa, 5. Susunan tema-tema atau juz-juz, 6. Tafsir, 7. Bibliografi, 8. Pendekatan. D. Pendekatan dan etika dalam studi Al-Quran, yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu pendekatan historis sosiologis, pendekatan hermeneutik, pendekatan feminis, pendekatan semiotik, pendekatan semantik, dan pendekatan sastra. Bab 4, pendekatan historis sosiologis, yaitu tentang pengertian. Untuk bab 4 di sini yaitu sebagaimana judul di atas, bahwa pendekatan dimaksud merupakan sintetis antara pendekatan historis atau sejarah pendekatan sosiologis. Sejarah adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa yang telah berlalu, yang memiliki unsur tempat, waktu, objek, dan latar belakang, dan tak lupa pelaku dari peristiwa tersebut. Kajian historis meliputi kewajiban muslimin untuk meneladani Rasul. Terus yang kedua, alat untuk menafsirkan dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. 3. Alat ukur sanad. 4. Untuk merekam peristiwa-peristiwa penting. Bab 5, pendekatan hermeneutika, yaitu pengertiannya adalah membincang. Istilah hermeneutika adalah sama dengan menelusuri masa lalu. Hal ini karena hermeneutika sebenarnya adalah bukan istilah yang baru muncul, namun tetapi istilah ini lahirnya agama dan filsafat. Kajian historisnya meliputi 3, yaitu milau masyarakat yang terpengaruh oleh pemikiran Yunani, milau masyarakat Yahudi dan Kristen yang menghadapi masalah teks kitab suci, dan terakhir milau masyarakat Eropa di zaman pencerahan. Bab 6, yaitu tentang pendekatan feminis. Pengertiannya yaitu terbagi menjadi 2 antara lain. Yang pertama, menurut Kamla Basin Ahmad dan Naik Said Han, bahwa feminisme adalah suatu paham aliran yang mempunyai kesadaran akan penindasan
dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat. Menurut Mansur Faqih, yaitu memberikan batasan bahwa feminisme merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem budaya dan struktur masyarakat yang tidak adil menuju budaya dan sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk Yunhar Isla Ul Ilyas mendefinisikan bahwa feminisme adalah kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan atau laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut. 4. Menurut Wardah Hafiz, memandang feminisme sebagai teori sosial sekaligus gerakan pembebasan perempuan yang mengupayakan transformasi bagi suatu peranata sosial yang secara gender lebih egaliter. Untuk bab 7 yaitu pendekatan semiotika. Pengertiannya, semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda atau sebuah penekanan, yaitu tanda. Jadi semiotika merupakan cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang membahas tentang hubungan antara tanda berdasarkan kode-kode tertentu. Tanda-tanda sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain atas dasar konvensi sosial. Kajian historisnya ada 5 pandangan dari Saussure yang di kemudian hari menjadi peletak dasar dari strukturalisme, yaitu pandangan tentang signifier atau penanda, terus signified atau petanda, form bentuk, konten isi, length atau bahasa, dan perol tuturan atau jaran, sinkronik dan diakronik, serta sintagmatik dan eksosiatif. Untuk bab 8 tentang pendekatan semantik, yaitu semula berasal dari bahasa Yunani, mengandung makna to signifi atau memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian studi tentang makna. Makna menjadi bagian dari bahasa. Kajian historis yaitu menjadi 3 unsur utama, yakni semasiologi, ilmu tentang tanda, sintaksis, studi tentang kalimat, etimologi, ini studi tentang asal-usul kata sehubungan dengan perubahan bentuk maupun makna. Bab 9 pendekatan sastra. Pengertiannya yaitu sastra dalam studi Al-Quran artinya cara pandang atau cara menghampiri teks-teks Al-Quran dengan menggunakan pisau bedah keilmuan sastra. Ada 4 komponen utama pendekatan sastra, yaitu ekspresif, pendekatan mimesis, pragmatik, dan pendekatan osmetik. Kajian historisnya yaitu slogan yang diciptakannya bahwa awal pembaruan adalah pemahaman Taurat secara paripurna atau awal tajdid qad al-qadim fahman, dan al-Huli pertama-tama menempatkan Al-Quran sebagai kitab sastra terbesar. Bab 10 yaitu epilog, yaitu tentang interpretasi Al-Quran bagi umat Islam merupakan tugas yang tak kenal henti. Dia merupakan upaya dan ikhtiar memahami pesan ilahi yang mempunyai karakter soleh li kulli zaman wa makan. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.